Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman, tergantung kapan teman-teman menyaksikan. Selamat datang di channel Electroprogramming. Kali ini kita akan membahas part 3 ya, tentang activation function. Nah, kemarin kan pertama udah bahas cerita di balik neural network. Yang kedua dia sudah membahas tentang apa kemarin? Kemarin nih. Oh, ini batch size, iterasi, dan epoch. Nah, sekarang ada activation function. Ini salah satu hyperparameter juga, teman-teman. Yang krusial juga. Semua hyperparameter krusial sih, teman-teman. Nah, activation function sendiri itu apa sih sebenarnya? Kenapa kita membutuhkan itu? Jadi, activation function ini sebenarnya ketika kita bermain dengan deep learning gitu, itu kan kita menyelesaikan permasalahan yang bisa kalau orang bilang non linear gitu ya, yang kompleks gitulah bahasa gampangnya, permasalahan yang kompleks yang tidak bisa diselesaikan dengan seperti apa linear regresi dan yang lainnya yang bersifat linear gitu, karena datanya itu kompleks gitu, non linear. Nah, untuk mengatasi masalah-masalah tersebut deep learning itu menjadi solusi gitu. Nah, salah satunya di dalamnya itu ada fungsi aktivasi yang digunakan untuk mengatasi tersebut, salah satunya itu gitu. Nah, di dalam fungsi aktivasi itu ada banyak, teman-teman, jenisnya ada banyak. Yang sering dipakai itu sebenarnya, yang sering saya pakai itu sigmoid sama relu sama softmax sama apalagi binary start mungkin, dan itulah. Nah, ini kita bahas seperti gini aja, teman-teman. Jadi di sigmoid itu rumusnya seperti ini. X ini datanya ya, teman-teman. Jadi 1 per dalam kurung ya bawahnya ini 1 plus eksponensial minus X, dimana X ini kan datanya. Nah, outputnya itu hanya ada dua ini ada dua output. Nanti ada satu output tapi ada dua kemungkinan gitu, 0 atau 1 gitu aja. Nah, nanti kita buktikan di ini aja deh, di program kita buat fungsi kita buat fungsi yang membuat fungsi sigmoid gitu. Jadi membuat fungsi yang membuat fungsi sigmoid gitu, activation function. Kemudian tanda ini adalah pengembangan dari sigmoid. Nah, kenapa dikembangkan gitu? Karena di sini kelemahan dari sigmoid sendiri itu dia mematikan gradien. Artinya karena di sini nilainya 0 gitu kan, nggak ada nilainya gitu, 0 gitu. Ketika ada threshold, misalnya thresholdnya 0,5, nah ketika hasil outputnya itu 0,2 gitu ya, dia akan masuk 0 gitu, teman-teman. Jadi hanya ada output 0 dan 1. Nah, ketika 0 ini kan istilahnya mematikan gradien gitu di sigmoid. Nah, maka dikembangkanlah tanda di mana nilainya itu enggak 0 tapi minus 1. Nah, di sini dibilangnya zero center, teman-teman, karena titik tengahnya itu 0 gitu. Sementara ini titik tengahnya kan enggak 0 gitu. Ini plus 0,5 gitu kayak. Nah, ini untuk mengatasi masalah dari sigmoid, karena mungkin ada data dengan nilai dengan nilai minus 1 itu ada artinya gitu. Jadi ketika pakai sigmoid minus 1 nanti jadinya 0 gitu. Sementara di tanda minus 1 itu ya minus 1 gitu. Dan itu ada artinya gitu, dan pasti kan lebih kalau ada artinya kan pasti lebih baik gitu untuk dilakukan proses training gitu, untuk knowledge-nya gitu. Kemudian ada relu. Relu ini sering saya pakai, sering digunakan di dunia image processing gitu. Hampir menggunakan relu gitu. Relu ini rectified linear unit. Jadi ini seperti ini fungsinya.
max 0, x. Maksudnya ketika datanya itu minus, dia kan di nol kan gitu, nilainya itu 0 gitu. Kemudian ketika datanya itu tidak minus, ya nilainya datanya itu sendiri. Makanya ketika minus di sini 0. Iya 0. Ini kayaknya saya pernah bahas di part pertamanya. Ini 0 gitu. Kemudian ketika lebih dari 0, dia ya nilainya itu sendiri. Maka ini kan garisnya kan sama nih, sesuai nih. Jadi linear gitu kan di sini. Nah, kemudian ada Liqi Relu. Ini juga pengembangan dari Relu. Ini max 0,1x, x ya. Maksudnya nilainya itu bukan lagi 0 minimalnya, tapi kalau nilainya itu di bawah 0 gitu kan, ini kan ini aja deh, datanya itu dikalikan x nya itu datanya gitu. Nah, ketika datanya itu katakanlah minus 1 gitu, kemudian nanti minus 1 dikali minus 1 dikalikan dengan 0,1 seperti itu teman-teman. Nah, hasilnya minus 1 dikalikan hasilnya 0,1 gitu ya teman-teman. Nah, seperti itu. Dan ini kan minus 1 nya di sini teman-teman, minus 1 nya itu di tengah ini, di garisnya ini teman-teman. Jadi kalau ini katakanlah positif, ini 1 ya, berarti kan 0,1 kali 1 gitu. Kemudian koma x nya kan 1. Nah, karena di sini sebentar, x nya itu 0, tadi saya bilang berapa ya, 1 ya, 1 ya, berarti nilainya di sini teman-teman, seperti itu. Oke, kemudian di sini ada max out, elu, dan masih banyak lagi, tapi ini saya kurang ngerti ya, ini kurang ngerti, nggak pernah pakai di sini. Elu ini juga rasa-rasanya pengembangan dari Relu juga ini, tapi ini seperti Relu tapi dia turun gitu ya, ininya turun, masih turun gitu. Jadi akan bernilai x ketika datanya itu lebih dari sama dengan 0 gitu. Kalau angkanya positif atau 0, dia ya itu sendiri, nilai itu sendiri. Ketika datanya negatif, maka dia akan dilakukan ini nih, ada fungsinya nih, alpha eksponensial x min 1, seperti itu teman-teman. Oke, kemudian next. Nah, ini ada karakteristik, ini kayak apa namanya, kayak apa ya, tips-tips gitu kali ya, atau yang sering digunakan gitu ya biar teman-teman tahu gitu kenapa ada banyak activation function gitu. Nah, untuk Relu sendiri itu sangat cepat teman-teman menuju proses konvergen. Jadi ketika training gini itu ya mungkin gini ya, ada ripple apa ria-rianya gitu, tapi dia cepat menuju konvergennya ini. Ini XY nya gitu, katakanlah di sini berapa, 20 epoch gitu. Tapi sementara pakai yang lain gitu, itu butuh 50 epoch untuk konvergen gitu. Stabil, maksudnya konvergen itu stabil, ada batasnya biar dikatakan konvergen gitu, batas minimal berapa persen errornya. Tapi ya itulah maksudnya, nilai apa konvergennya itu cepat gitu loh menuju naiknya. Mungkin kalau di fungsi lain gini, tuh 50, mungkin 50 di sini ya, 50. Nah, mungkin gini, ini visualisasinya ya teman-teman, ini gini. Nah, kemudian kira-kira gitulah, prosesnya lebih lama. Dan Relu ini costnya murah. Kenapa murah? Karena fungsinya itu cuma mencari nilai apa, pertama kita datanya berapa, misal min 1. Oh, kalau min 1 berarti kan dia kan if ada if else nya tadi. If nilainya positif, itu nilainya datanya ya hasilnya itu sendiri gitu. 3 misal, ya ini hasilnya. Kalau negatif ya hasilnya 0, cuman di nolkan gitu. Nah, itu kan gampang sekali, mudah sekali costnya, daripada sigmoid yang menggunakan 1/1 plus berapa tadi, eksponensial minus
X datanya sendiri ini kan lebih lama nih, komputasinya kan lebih kompleks, memakan waktu yang lebih lama gitu. Jadi kemudian apa lagi ya, tadi ya mematikan gradient descent ya, gradientnya karena ada 0, karena 0 tadi. Kemudian binary class ini untuk sigmoid karena seperti ini 0 dan 1. Nah, ini cocok untuk binary classification gitu. Kalau yang relu ini bisa digunakan untuk multi class gitu teman-teman. Oke. Kayaknya oh iya udah habis. Kayaknya itu aja teman-teman, video kali ini teman-teman. Semoga membantu, semoga bermanfaat, dan selamat belajar. Kita akan lanjut di part 4 nya kira-kira apa ya, lihat nanti aja deh. Terima kasih teman-teman.